Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Akhir dan ukti fillah, alhamdulillah minggu ini kita bisa bertemu lagi tentunya di podcast Al-Jannah bersama Meraih Syurga. Amin, insyaallah ya Asia ya. Asia gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik ya, Cantiknya ukti kita yang satu ini, Masya Allah. Kamu juga lebih cantik. Aduh, Masya Allah, Asia. Asia, kita mau bahas apa nih Asia minggu kali ini? ini kita akan ngebahas di step suami istri. Nah, kemarin kita ngebahas bagaimana sih step-step mau menikah. Terus cara apa? menghitbah, Cara membatalkan. menghitbah, bener. Cara mencari Rewet, ya kan? mencari pasangan yang soleh dan soleha. Nah, kali ini kita akan ngebahas setelah menikah apa sih kewajibannya gitu loh. Kewajiban suami kepada istri ya. gitu. Kewajiban suami berarti hak istri nih ya kan? Benar banget. Wah, oke deh. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Syaifuddin Zuhri, karyawan dari Wong Solo, Jombang. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun. في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Jazakallah khair kepada saudara Muhammad Syaifuddin. Insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambah keberkahan pada acara kita ini. Amin, Allahumma amin. Nah, Asia, seperti biasa, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal. Makanan sehat siap saji masa kini. Produknya ada di depan ini ya. Jadi bisa kita lihat tuh proses pembuatannya yang steril, higienis, dan menggunakan bahan-bahan pilihan yang Asia ya. Insya Allah. Dan bisa dibawa kemana aja nih. Makan di mana aja, kapan aja dalam kondisi panas. Karena ada pemanasnya nih Asia. Iya, benar. Jadi tinggal tuang air, dia akan menguap tuh, bikin nasinya panas waktu kita sampai makan. detik terakhir. Mantap, Masya Masya Allah. Nah Asia, tadi kita mau bahas tentang kewajiban suami kepada istri, yang berarti adalah hak istri ya dari suami. Oke deh, kita sama Ustadz siapa nih Asia? Ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Abdurrahman. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Tengah 2. Oke. Langsung aja nih ya, kita panggil ya kepada Ustadz Abdurrahman. Kita persilahkan untuk memasuki ruang tunggu. Salah. Ruang podcast. Ruang podcast.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah khair. Ya Allah ini sehat walafiat. Kita semua sehat selalu. Amin. Amin, Allahumma amin. Nah Ustadz tadi udah ngobrol sedikit nih sama Asia bahwa hari ini kita bakal bahas tentang kewajiban suami ya Ustadz ya terhadap istri ya. Betul ya. Gimana Ustadz, apa aja sih kewajiban suami terhadap istri biar kita sama-sama tahu nih kan, oh kewajiban aku sebagai suami tuh ini jadi nggak salah gitu kan Ustadz. Betul. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua pemirsa dengan semua yang baik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi sudah dikatakan membahas tentang kewajiban suami. Dalam agama kita yang jelas banyak sekali terangkan dalam rumah tangga ini hak dan kewajiban. Selama hari ini adalah kewajiban suami sama dengan haknya istri. Nah, nanti kalau kewajiban istri sama dengan haknya suami begitu. Nah, apakah hak-hak kewajiban suami kepada istrinya? Yang jelas orang yang menikah, ya sudah punya suami istri yang sah, kewajiban yang awal ini jarang disebut. Kewajiban yang awal adalah memberikan mahar, itu sudah dibahas kemarin ya. Yaitu jelas dalam Quran kan wa atun nisa sotuqotihinan yakhlah. Berikanlah mahar mas kawin kepada wanita yang engkau nikahi, ya berarti kan istrinya kan. Berikan mas kawin itu sudah kita bahas kemarin. Yang kedua adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf, dengan baik. Quran memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaul dengan siapa? Dengan istrimu dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu bagaimana definisinya? Ya, definisi baik itu bagaimana? Tentunya kalau bergaul itu kan pakai adab, pakai akhlak, betul kan? Nah, jadi akhlak di sini berarti indikasinya kan akhlak sang suami kepada istrinya. Nah, bagaimanakah bergaul dengan baik itu? Apakah coba sebelumnya saya terangkan misalnya dikasih oleh-oleh, diajak piknik atau diberikan kesenangan itu merupakan kebaikan atau kesenangan atau contoh kebaikan? Coba. Dua-dua nih San. Kebaikan ada, kesenangan ada nih. Soalnya ngajak istri jalan-jalan. Saya bergaul dengan baik, diajak diberikan oleh, nah itu namanya kebaikan apa contoh kebaikan? Contoh contoh kebaikan juga bisa karena kan memberi gitu. Suami mengajar kita memberi. Jadi bergaul dengan baik kepada istri terutama yang kita bahas hari ini itu standarnya akhlak sang suami. Nah, akhlak yang baik kalau Quran akhlak yang mulia ya, ma'ruf baik itu dalam jumhur ulama dikondisikan menjadi 3. Akhlak yang baik itu penjabarannya panjang tapi 3 itu sudah masuk semua sebenarnya. Apakah yang pertama badlun nada? Nah, badlun nada ini apa? Yang kedua wakaful adha. Yang ketiga wahtimalul adha. Nah, ini sudah masuk semua dalam pergaulan antara suami dan istri. Meluas kepada semua manusia, ada akhlak yang 3 ini sudah mencakup yang akhlakul yang mulia. Pertama adalah badlun nada, yaitu artinya menyenangkan istri. Nah, kasih oleh-oleh, diajak bercanda, ya, diajak jalan-jalan yang religius mungkin, ya piknik lah religi ya, senang itu namanya. Indomaret ya, udah senang ya. Itu menyenangkan. Badluna dari sini semuanya ada meluangkan waktunya untuk sang istri untuk mendengar curhatannya. Nah itu kan suatu hal yang menyenangkan kan? Ya itu maksudnya ke badluna tadi. Yang menyenangkan, dikasih waktu untuk bisa berjamaah ke pengajian, bersilaturahmi kepada familinya. Nah, bukan sembarang pergi ya, tetapi benar-benar tujuannya kebaikan, gitu loh. Nah, apalagi banyak karakter-karakter atau sikap-sikap sang suami yang tujuannya untuk menyenangkan istri lah, memberi oleh-oleh, memberikan sesuatu hadiah dan sebagainya, itu suatu contoh kebaikan. Nah, kebaikan sendiri tadi, akhlak yang baik itu tergolong 3 tadi. Yang pertama badlun nada, jadi menyenangkan
istrinya. Nah itu orientasinya soal menyenangkan suami, terserah lah bagaimana caranya, kan mereka sendiri yang tahu ya kan kesenangan istrinya bagaimana. Yang kedua adalah wakaful adza, tidak menyakiti istrinya. Nah ini dua ini, menyenangkan sudah, ya kan? Sudah contoh-contohnya banyak sekali. Kalau kesenangan itu relatif sih ya. Ya senangannya makan apa? Makan tongseng kambing atau sukanya roti apa? Nah, itu suatu kesenangan makanan. Yang kedua, istri senang, suami senang ya. nah, tapi kadang-kadang juga pas ini senangnya kambing, ini senangnya nggak kambing. Lalapannya timun dia senang pete. Bisa makan. Yang kedua adalah tadi saya sampaikan wakaful adza, tidak menyakiti. Ya menyakiti fisik maupun hatinya. Tetapi tidak mungkin mana manusia ada yang sempurna kan? Tidak ada yang sempurna. Maka tetap meminimalisir permasalahan itu dengan sikap tadi, tidak menyakiti. Kalau fisik ya tidak memukul ya kan, misalnya apa itu mencubit bercanda lain loh gitu loh maksudnya. Kan ada yang suami mainnya tempiling aja. Cubit beneran jadinya KDRT ya kan? KDRT seperti apa ngebuki maling aja. Ada juga loh. Jadi seperti ini orang-orang yang dalam koridor akhlakul karimah bergaul sama istri tidak termasuk yang dikatakan wasyiruna bil ma'ruf. Nah, emosinya tinggi itu tapi terus main tangan lah situ. Kadang-kadang suami nggak cocok sama istri kan diam atau tidur. Dalam agama kan kalau kamu marah suruh duduk ya kan. Kalau duduk pasti marah, suruh tidur. Tidur mau marah siapa? Atau dalam lebih utama lagi kalau suruh berwudu dan bersolat. Allahu Akbar masa marah-marah bagaimana? Nah, terus yang ketiga wahtimalul adza, ini yang berat. Menahan diri jika disakiti. Nah ini udah menyenangkan, tidak menyakiti. Yang ketiga ini levelnya tertinggi dalam bergaul sama istri. Menahan diri. Menahan diri wahtimalul adza, menahan diri jika disakiti. Istri tetap ada kedua belah pihak kekecewaan, mungkin telat apanya dan sebagainya. Selama ini dalam koridor tidak mengganggu yang prinsip, ya saya kira kedua belah pihak. Soalnya kewajiban suami hak istri gitu kan. Kewajiban istri hak suami itu berbalik seimbang gitu loh. Jadi memang harus disampaikan ketiga-tiga tadi akhlak bergaul ini benar-benar bisa dipahami bersama-sama. Badrun nada menyenangkan istri, wakaful adza tidak menyakiti, yang terberat tadi wahtimalul adza, menahan diri dikala disakiti atau kekecewaan, nah mudah memaafkan. Nah ini dia itu aja lah, mudah memaafkan kedua belah pihak. Itu adalah tentang cara bergaul dengan istri atau juga sebaliknya, nanti masalah dibahas dengan Ustadz lain. Gitu. Tadi kan Ustadz juga ada sebut ya tentang bergaul dengan istri secara ma'ruf gitu Ustadz. Betul. Secara ma'ruf ini maksudnya bagaimana dan batasannya itu bagaimana Ustadz? Sudah jelas tadi ma'ruf itu jelaskan mulia, baik. Tentunya baiknya bergaul itu dengan batasan-batasan aturan-aturan agama yang dapat dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gambaran secara umum ya, dalam hadisnya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kamu ya adalah yang paling baik dengan keluarganya, ya ahlinya pasti istrinya, anaknya. Kata Nabi, wa ana, dan saya adalah yang paling baik kepada keluargaku, istriku. Nah ini kebaikan-kebaikan ini tetap pondasi dan aturan mainnya sesuai dengan agama Islam yang telah ada dalam Quran dan Sunnah. Tentang hubungannya ya hubungan ma'ruf tadi, kebaikan itu seperti itu kewajiban yang kedua. Jadi hubungan tadi, nafkah yang ketiga tadi, antara memberi nafkah, pakaian, makanan, dan tempat tinggal semampunya itu tetap ada ukurannya ya. Tapi Allah memang memberikan gambaran atau perintah dalam Quran, yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Jadi hendaklah kamu memberikan nafkah yang
berikan kepadamu dalam kelapangan, diberikan kelapangan betul apa itu apa rezekinya, maka kamu juga semampu memberikan itu. Dikala ditakdirkan rezeki juga seperti agak kesempitan, Allah tidak akan membebani sesuai kemampuan. Itu tentang nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Lah bagaimana tentang nafkah atau perhatian kewajiban yang sebenarnya menyelamatkan dunia akhirat di sini? Yaitu yang paling penting si istri bisa menerima 1, 2, 3 tadi dan sampai 4 mungkin itu apabila pondasi keagamaannya tahu kuat. Nah, gitu. Kalau nggak tahu itu tentang fikih menikah dan sebagainya, hak kewajiban ya dijamin berantakan ending-endingnya. Iya, permasalahan kecil. Ya, sedikit permasalahan jadi besar. Karena tidak ada semacam tidak dilandasi iman ya, gitu loh. Nah, bagaimana cara mengajari dalam agama termasuk kewajiban suami yang paling penting jangan ditinggalkan adalah mendidik istri. Ya, sekeluarga ya. Sekeluarga jangan sampai berbuat dosa maksiat yang ending-endingnya masuk ke neraka. Nah, Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu semuanya tentunya dari siksa api neraka. Lah menjaga bagaimana kalau menjaga kita bukan satpam, bukan apa-apa. Dan menjaga pasti dengan ilmu agama. Nah, ilmu agama dipelajari, diamalkan. Tidak bisa ya kita sekarang kan bisa privat mengundang ustadz tentang akidah, fikih dan sebagainya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan untuk memotivasi istri tadi? Itu jelas. Hadisnya kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Wah, susah ini. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya Ustadz ya. Suami harus mulai dari diri sendiri dulu, istrinya insya Allah ngikuti. Betul, kun aliman. Jadi kamu orang-orang yang alim, yang tahu ilmu agama. Dan tentunya makomnya berbeda-beda ya. Nah, saya ilmu agama nggak bisa, Mas, Papi, atau ayah dan sebagainya kan. Nah, itu diajari. Supaya kamu bisa alim, bisa-bisa diajari motivasi istrinya. Au muta'aliman. Kamu mencari ilmu. Kalau kamu nggak bisa alim, cari dulu muta'aliman. Cari ilmu, mendengarkan, membahas, tafsir dan sebagainya. Males ngurus kita rumah tangga udah kayak gini kan zaman canggih. Nomor 2 pun males. Nah, kasih solusi Nabi Muhammad. Mustami'an. Kalau kamu alim tidak. Mau pengajian muta'aliman mencari ilmu males. Udahlah kamu dengarkan aja mustami'an. Pendengar dulu, mendengarlah. Mustami' ya. Mendengarkan lama-lama cinta kan. Wah, nggak sempat ini gimana. Wah, kan susah dong sebenarnya namanya suami istri itu kan kadang-kadang kesibukannya nggak dari apa soalnya. Iya. Mustami'an. Terakhir Nabi Muhammad, au muhibban. Kamu cinta kepada kebaikan, kepada ilmu itu. Janji Nabi. Terus ada terakhir, wala takunil khomisan fatakhlik. Kamu jangan jadi orang yang kelima, wahai istriku. Celaka pasti. Apa itu? Ngalim tidak, nyari ilmu nggak mau, mendengarkan males, cinta aja nggak mau, ada benci. Kalau orang kelima celaka. Nah, itulah tahapan-tahapan bagaimana mendidik istri supaya memotivasi, termotivasilah minimal belajar agama. Oh, rupanya ini saya nggak bisa ngalim, boleh dong mencari bersama-sama ilmu. Nah, kasih peluang tadi termasuk berbuat, bergaul yang ma'ruf, memberi kesempatan istri untuk mencari ilmu berjamaah tadi. Nah, itulah ya, seperti itu tadi, semacam itu memang harus ada tahap-tahapannya. Demikian tadi tentang bagaimana mendidik istri supaya termotivasi mencari ilmu menjadi baik, tetap step by step, bertahap. Satu nggak bisa, yang kedua nggak bisa, yang ketiga nggak bisa, yang keempat, yang penting jangan yang kelima. Yang kelima itu 0% celaka ini. Nah, rupanya dengarkan, mendukung aja udah, wah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, itulah kewajiban suami kepada istri yang keempat. Sampai yang keempat mungkin ada ditanyakan lagi. Ini ada berapa Ustaz? Ada 5. Wah, ada yang bertanyakan sih. Ya 5 ini soalnya yang pokok-pokok. Nah, boleh Ustaz lanjut. Lanjut ya. Yang kelima, bagaimana istri ini suami apa itu kewajibannya memberikan rasa kasih sayang, cinta
yang benar-benar tulus. Arti tulus itu bagaimana? Dilandasi dengan keimanan bahwa ini suatu kewajiban seorang suami kepada istri. Nah, Allah jelas menjelaskan di sini min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sebagai tanda-tanda dari awal, dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan kamu pasangan dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ada kecenderungan tentram, damai, dekat istri, dekat suami. Wah, adem ayem ya. AC melebihi. Nah, tingginya. Pokoknya adem ayem aja lah. Gitu. Terus mawad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan dari kita itu kasih sayang. Nah, ini suatu bentuk perhatian, kewajiban suami kepada istrinya untuk menyayangi, mencintai, benar-benar berlandaskan perintah Allah karena suatu kewajiban kepada istrinya. Demikian tentang 5 pokok yang paling pokok betul tentang kewajiban suami kepada istrinya. Demikian Ustaz. Masya Allah, jadi memang Allah sudah sampaikan ya Ustadz ya, ini porsinya, kewajibannya ini suami, nanti istri kita bahas lagi sama Ustadz siapa nanti ya kira-kira ya? Ustadz Bilal. Ustadz Bilal, nanti kewajiban istri sama Ustadz Bilal ya, berarti itu haknya suami ya. Ya. Iya, jadi itu udah ada tuntunannya juga kepada suami ya Ustadz, maksudnya apa yang harus dilakukan gitu, bagaimana juga untuk mendidik istri agar bisa belajar agama gitu ya. Dan semakin istri senang, semakin suami banyak. senang. Gini maksudnya, semakin suami sering memberi istri, maka suami lebih banyak. Halo? Halo para suami, halo. Tolong didengar ya bahwa suami itu harus royal kepada istrinya. agar rumah adem gitu ya. Dan emang ada kewajiban untuk memberi ilmu agama tadi ya Ustadz. Berarti itulah tadi, suami nggak boleh miss sama kegiatan-kegiatan istri gitu loh. Jadi karena dia harus tahu istrinya sebenarnya ngapain sih satu hari ini gitu. Ada nggak berbuat dosa gitu. Karena itu kan tanggung jawab suami gitu loh. Jadi suami harus ngecek, harus tanya, harus review ilmu. Betul, udah zikir pagi belum? Udah zikir pagi belum? Belajar gitu. apa kita hari ini gitu ya. Kadang kan kalau Jumatan itu kan ada kelebihan nih untuk laki-laki karena kan dapat ceramah Jumat, khutbah Jumat gitu loh. Sebaiknya itu setelah Jumatan sharing ke istri, ya benar. Sayang, tadi dapat kajian ini loh. Kan Masya Allah. Tadi baru kan, nanya gitu, ya. Iya. Kan Masya Allah gitu. Bentuk perhatian itu. Iya. Benar-benar. Karena dari situ terbangunlah ladang surga yang sederhana di rumah kita sendiri gitu. Jadi baiti jannati gitu, benar Masya Karena Allah. itu bentuk kasih sayang dia sama kita ya kan. Berarti memang mau bareng-bareng ke surga sama gitu, kita bener. ya kan. Makanya kita juga diajak dalam kebaikan. Bener. Karena kan visi misinya antil jannah gitu. Bukan masing-masing ke surga. Kalau masing-masing ke surga itu kan ya jalan masing-masing gitu loh. Oke, tujuannya surga, cuman ya udah cari ilmu masing-masing gitu loh. Padahal kita bisa bersama menggali ilmu gitu ya Ustaz. Bener banget. Dengan agama ini yang jelas tadi pokoknya akhlak yang baik itu kunci utamanya. Karena bergaul sih semua kalau itu udah beres tadi yang 3 tadi poin tadi badul nada wa kaful ada wa ihtimalul ada itu semuanya ngikuti. Karena itu dari akhlak, adab. Bergaul kan pakai akhlak, enggak mungkin dibatin. Iya. menunjukkan sesuatu. Tapi ya terakhir tadi harus menahan diri. Kalau ada kekecewaan itu tetap ada. Harus yang penting jangan makan hati lah Ustaz ya. Soalnya kadang tahan. Ini kok masih salah aja nih, makan hati dia rumahnya. Sambal latihan atau Tapi jangan lupa di akhir-akhir itu nanti maunya terima beres gitu, nggak mau mendidik, justru didik. Saya nggak tahu agama, ada fasilitas IT sekarang banyak untuk membuat orang pinter agama dengan yang yang baik. bisa dikasih ini juga kan Ustaz, podcast Al-Jannah ya kan. Dengerin aja udah banyak tuh. Betul. Gitu. Tahapannya 4 tadi, tidak bisa ngalim yang dengarkan, nggak bisa ya udah cinta aja lah, cinta udah mendukung aja lah, karena kita akan bersama orang yang dicintai di surga. Surganya Allah. Anta man ahbab.
kita. Semoga kita Allah kumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa ya. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Wah, alhamdulillah nggak terasa nih ya. Nggak tahu udah selesai juga materinya. Waduh, nggak terasa. Nah, Ustadz, sebelum kita akhiri podcast kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, itu tadi produk dari Wong Solo Group. Ada macam-macam ya, Asia. Ada Bener. ikan, ada ayam. ada ikan, ada sambal juga. Nah, ini praktis, tinggal digoreng dan sambalnya tinggal dicocol aja. Iya, nggak perlu bingung ya nyimpannya, nggak perlu bener simpan di banget. kulkas karena bisa di suhu ruang. Apapun, dimanapun bisa disimpan. Jadi Sangat memudahkan, aman insya insya Allah dan mudah Aman juga. dan halan toiban ya. Itu Iya, dia. betul. Ah, Taiban Itu. pastinya. Pastinya, insya benar Allah. banget. Benar-benar. Jadi gimana Ustadz? Ada nih rangkuman dari semuanya biar makin paham nih, iya, biar iya. makin greget gitu. Biar makin nempel. Gitu. Jadi nggak lupa-lupa. Betul. Jadi sekali lagi kewajiban suami tadi sama dengan hak istri kan. Nah, itu terangkum di dalam akhlak kita. Akhlak aja. Karena akhlak itu udah mencakup semua. 3 tadi udah mencakup semua. Pokoknya udah masuk tadi menyenangkan istrinya, jangan menyakiti istrinya, dan nggak mungkin dong kalau nggak menyakiti tetap ada kecewa. Nah, maka ada yang terakhir, wahtimanul adza, menahan diri dikala tidak sampai keinginannya. Nanti 3 ini aja udah. Nah, contohnya banyak. Akhlak baik, sering ngasih sembako, masuknya badrun nada. Lagi hutang sambil marah-marah, berarti tidak masuk ke yang nomor 2 kayak gitu loh. Kita ada 2 itu Iya. di akhlak itu, sehingga akhlak dan dijamin orang yang berakhlak baik tentunya masuk surga setelah tauhidnya benar. Benar, insya Allah. Insya Allah kita bersama-sama. Nah, itu semua nggak bisa didapetin kalau kita tidak benar-benar pandai memilih calon pasangan. Nah, tadi jadi nggak boleh ngasal juga ya Iya. kan. Kita udah dikasih tahu clue sama Allah, nih loh yang calon-calon yang boleh gitu. Kriteria Agar kita tadi gini-gini dapat ya. ini gitu, dapat kewajiban hak istri itu terpenuhi dengan kewajiban suami. Alhamdulillah, insya Allah ya. Benar. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Surya Ardianto. Beliau adalah produksi dari karyawan Wong Solo. Kepada Saudara Surya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabb, tegakkan syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal tayyiban mubarak ya Rabb alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayyun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya Pak. Amin. Amin. Dan dapat kita aplikasikan juga. Jadi bisa nih Bisa dikirim langsung ini. kalau ada istri yang ini kayaknya kurang nih kewajiban suami. Kirim dulu nih videonya gitu biar Abis dia itu nanti paham waktu ya. kewajiban istri kena gitu. Sabar. Jangan dikasih tahu ya gitu. Langsung wahtimanul adza. Bilang sama Ustaz sikit-sikit aja. Menahan diri dikala kan ada kecewaan. Ustadz jangan ini kali ya gitu. Masya Bener-bener, Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya ada nambah juga nih ilmu kita hari ini ya Asia ya. Jadi nanti kalau ditanya suami di rumah udah bisa lah ya. Iya, bisa lah Tadi jawab. belajar apa? Belajar kewajiban suami terhadap istri. Mau tahu nggak gitu? Kok semangat kali gitu. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Ustaz. Jazakallah khair ya Ustaz. Wafi jazak. Insya Allah kita ketemu lagi Ya, di next insya Allah. episode. Amin, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.
Terima kasih juga kepada Makanku Ready Meal dan tentunya Wong Solo Group. Alhamdulillah Asia. Gimana? Jangan lupa nih teman-teman Jangan lupa semua. untuk like, subscribe, comment, and share. Ya, Dan biar- jangan lupa terus pantengin channel YouTube Wong Solo Group setiap hari Rabu di segmen podcast Aljana. Aljana. Semangat Nanggung nih. ya? Nanggung nih Iya, kalau iya. Aljana berhenti kayaknya nggak pas gitu. Aljana Jannah bersama meraih surga. Boleh, Masya boleh. Allah. Masya Allah. Biar gas kalian ya kan. Doa. Masya Allah. Ya nih. Alhamdulillah. Ustadz kita tutup dulu ya podcast kita hari ini. Seperti biasa dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah Rabbil rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya dan Asia Asia undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.